kita merasa sudah berusaha keras, sudah berdoa, sudah mengejar ke sana kemari, tapi rezeki, peluang, dan kemudahan rasanya justru semakin jauh. Sementara ada orang lain yang terlihat tenang, tidak terlalu tergesa-gesa, tidak sibuk membandingkan diri, tetapi hidupnya seperti banyak dimudahkan. Bertemu orang yang tepat, datang peluang yang tak disangka, urusan terasa lebih ringan. Lalu kita bertanya, apa benar keberuntungan itu hanya soal nasib? Atau jangan-jangan sebelum kita sibuk mengejar sesuatu di luar sana, ada satu tempat yang justru perlu kita benahi lebih dahulu, yaitu ruang batin kita sendiri. Karena ketika hati tenang, pikiran menjadi lebih jernih. Ketika dada lapang, kita lebih mudah melihat peluang. Ketika sikap kita baik, kepercayaan datang. Dan ketika kita yakin kepada Allah, kita tidak lagi mengejar hidup dengan rasa takut kekurangan. Di video ini kita akan belajar tentang attract, seni menata ruang batin agar inner game kita memberi outer impact, yaitu membuka peluang, memperbaiki attitude, memudahkan langkah, dan insya Allah menjadikan kita lebih siap menerima rezeki serta keberuntungan yang Allah hadirkan. Bahkan dengan bukan hanya sekedar berpikir positif, tetapi dengan iman, ketenangan, kualitas diri, ikhtiar, dan tawakal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat iman, kesehatan, kesempatan, dan begitu banyak rezeki yang kadang hadir dalam bentuk yang tidak kita sadari. Shalawat dan salam semoga Allah senantiasa curahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan seluruh umat beliau hingga akhir zaman. Inilah yang akan kita bahas hari ini dalam tema attract, menata ruang batin untuk menarik keberuntungan dan rezeki. Namun, kita perlu luruskan terlebih dahulu, menarik di sini bukan berarti kita cukup berpikir positif lalu duduk diam menunggu uang datang, bukan seperti itu. Dalam perspektif iman, rezeki tetap datang dari Allah, takdir tetap milik Allah, kita tetap harus berdoa, berusaha, belajar, bekerja, membangun kompetensi, dan mengambil peluang. Yang kita tata adalah ruang batin kita, supaya ketika Allah menghadirkan kesempatan, kita cukup jernih untuk melihatnya, cukup tenang untuk mengambil keputusan, cukup baik sikapnya sehingga dipercaya, dan cukup kuat hatinya ketika hasil belum sesuai harapan. Itulah inner game yang menghasilkan outer impact. Ketika batin lebih tenang, keputusan kita sering menjadi lebih baik. Ketika hati lapang, komunikasi kita lebih enak. Ketika pikiran tidak dipenuhi ketakutan, kita lebih mudah melihat peluang. Ketika attitude kita baik, orang lebih nyaman bekerja sama dengan kita. Jadi, perubahan di dalam diri ternyata bisa berdampak sangat jauh pada kehidupan di luar diri. Allah mengajarkan doa Nabi Musa alaihi salam ketika beliau akan menghadapi sebuah tugas besar, yang artinya, ya Tuhanku, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah urusanku, dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku, agar mereka mengerti perkataanku. Quran Surat Toha ayat 25-28. Perhatikan urutannya. Yang pertama diminta adalah lapangkan dadaku, baru kemudian mudahkan urusanku. Seakan-akan kita sedang diajari bahwa sebelum meminta urusan di luar menjadi mudah, ada ruang di dalam diri yang perlu dilapangkan. Sahabat perjalanan hati, dalam proses perubahan ada 3 level yang menarik untuk kita renungkan. Pertama, identity, to be, saya ingin menjadi siapa. Kedua, proses, to do, apa yang harus saya lakukan. Ketiga, result, to have, apa yang ingin saya dapatkan. Kebanyakan kita memulai dari to do, dari to have. Saya ingin punya banyak rezeki, saya ingin punya usaha sukses, saya ingin punya rumah, saya ingin punya kehidupan yang lebih baik. Tidak salah, tetapi perubahan yang lebih kuat justru dimulai dari to be. Saya harus menjadi pribadi seperti apa agar pantas memikul amanah sebesar itu. Misalnya, kita ingin menjadi pengusaha sukses. Jangan hanya bertanya bagaimana caranya omset saya naik,
Tanyakan juga, apakah saya sudah menjadi orang yang bisa dipercaya? Apakah saya disiplin? Apakah saya jujur? Apakah saya terus belajar? Kalau rezeki saya bertambah, apakah saya semakin bermanfaat? Inilah shifting identity. Bukan hanya apa yang ingin saya punya, tetapi siapa yang sedang saya bentuk di dalam diri saya. Karena dari identitas akan lahir nilai. Dari nilai lahir keyakinan, keyakinan mempengaruhi keterampilan, keterampilan mempengaruhi perilaku, dan perilaku akhirnya membentuk lingkungan serta hasil. Kita bisa melihat lapisan perubahan seperti ini: spiritualitas, identity, value, belief, skill, behavior, kemudian environment. Semakin dalam lapisan yang kita tata, biasanya semakin kuat pengaruhnya terhadap kehidupan. Contoh sederhana, ada dua orang yang sama-sama ingin mendapatkan pelanggan. Orang pertama berpikir, saya harus dapat uang dari orang ini. Maka yang terasa dalam interaksinya adalah kebutuhan untuk menjual. Orang kedua berpikir, saya ingin benar-benar membantu orang ini mendapatkan solusi. Produk mungkin sama, tetapi energi sikapnya berbeda. Yang satu hanya mengejar transaksi, yang satu membangun kepercayaan. Dan seringkali kepercayaan justru menjadi pintu rezeki yang jauh lebih panjang. Inilah bedanya chasing dan attracting. Chasing mengejar dari perasaan kekurangan. Attracting membangun kualitas diri sehingga kebaikan, kepercayaan, dan kesempatan lebih mudah mendekat. Kita bisa belajar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum masa kenabian, beliau dikenal dengan sebutan Al-Amin, orang yang dapat dipercaya. Dalam berdagang, bukan hanya kemampuan yang beliau miliki, tetapi juga karakter, jujur, amanah, dan terpercaya. Jadi, kalau seseorang berkata, saya ingin menjadi kaya, mungkin pertanyaannya bisa kita rubah, pribadi seperti apa yang perlu saya bangun agar ketika Allah memberi kekayaan, kekayaan itu membawa berkah. Jadilah orang baik, jadilah orang amanah, tingkatkan kompetensi, berikan manfaat. Rezeki bukan hanya soal mendapatkan, rezeki juga tentang siapa diri kita ketika menerimanya. Lalu bagaimana menata inner game agar memiliki positive feeling? Ada 3 kalimat penguat hati yang bisa kita latih. Pertama, apa yang Allah takdirkan untukku akan sampai padaku. Kadang hidup kita terlalu tegang karena takut kehilangan sesuatu yang sebenarnya belum tentu menjadi bagian kita. Takut tidak kebagian rezeki, takut kalah dengan orang lain, takut kesempatan diambil, takut orang lain lebih dulu berhasil. Padahal kalau kita memahami takdir, hati menjadi lebih tenang. Apa yang bukan bagian kita tidak akan menjadi milik kita hanya karena kita panik. Dan apa yang Allah tetapkan untuk kita tidak akan salah alamat. Tenang bukan berarti pasif, kita tetap berusaha, tetapi kita berusaha tanpa harus menghancurkan hati. Bayangkan 2 orang mengikuti wawancara pekerjaan. Yang satu datang dengan batin, saya harus diterima, kalau tidak hidup saya selesai. Yang satu datang dengan batin, saya akan memberikan yang terbaik. Kalau ini rezeki saya, Allah mudahkan. Kalau bukan, mungkin Allah sedang mengarahkan saya ke pintu yang lain. Siapa yang kemungkinan lebih tenang ketika menjawab? Biasanya orang kedua. Dan ketenangan itu sendiri bisa memperbaiki performanya. Dan yang bisa kita baca adalah firman Allah yang artinya, cukuplah Allah bagiku, tidak ada Tuhan selain Dia. Hanya kepadanya aku bertawakal dan Dia adalah Tuhan yang memiliki ars yang agung. Quran Surat At-Taubah ayat 129. Kedua, jika aku berbuat baik, maka aku memilih membuka jalan bagi kebaikan. Allah berfirman yang artinya tidak ada balasan untuk kebaikan selain kebaikan pula. Quran Surat Ar-Rahman ayat 60. Orang dengan positive intention mencoba membiasakan dirinya melihat sisi yang baik, melakukan yang baik dan berprasangka baik tanpa kehilangan kewaspadaan. Coba bayangkan sebuah gelas berisi air setengah. Sebagian orang terus berkata, kenapa kosong setengah? Orang lain berkata, alhamdulillah masih ada setengah. Apakah yang kedua tidak tahu ada bagian yang kosong? Tahu, tetapi ia memilih memulai dari apa yang masih dimiliki. Begitu juga dalam melihat manusia, tidak ada orang yang sempurna. Kalau kita selalu mencari setengah bagian kosong, kita akan sulit cocok dengan siapapun.
Suami ada kurangnya, istri ada kurangnya, teman ada kurangnya, atasan ada kurangnya. Kita sendiri juga penuh kekurangan. Tetapi orang yang pandai melihat kebaikan akan mengatakan, ya ada kekurangannya, tetapi ada banyak kebaikan yang juga bisa saya syukuri. Positive feeling bukan menyangkal masalah. Positive feeling adalah tidak membiarkan masalah menguasai seluruh pandangan kita. Ketiga, hidupku berada dalam genggaman Allah yang tidak pernah salah menetapkan. Inilah level yang sangat dalam. Kita berdoa, kita punya keinginan, kita punya target, tetapi pada akhirnya kita mengatakan, ya Allah, aku punya rencana, tetapi Engkau memiliki pengetahuan yang tidak kumiliki. Ada ungkapan hikmah yang sangat indah, zat yang menetapkan beragam takdir atas kita adalah Allah yang mengetahui apa yang terbaik bagi hambanya. Maka prinsip kita menjadi terwujud bersyukur, belum terwujud tetap bersujud. Ini penting karena jangan sampai hubungan kita dengan Allah hanya baik ketika permintaan dikabulkan. Ya Allah, kalau doa saya terkabul, saya percaya Engkau baik. Bukan iman berkata, ya Allah, ketika Engkau memberi, Engkau baik. Ketika Engkau menahan, aku pun percaya ada hikmah yang belum kupahami. Contoh sederhana, kita ingin masuk ke sebuah perusahaan tetapi tidak diterima. Saat itu kecewa, berapa bulan kemudian ternyata bertemu peluang usaha yang jauh lebih cocok. Kita ingin menikah dengan seseorang tetapi Allah tidak takdirkan. Saat itu sedih. Bertahun kemudian kita baru memahami bahwa mungkin Allah sedang menyelamatkan atau mempersiapkan sesuatu yang lain. Tidak semua hikmah terlihat hari ini. Ada hikmah yang baru kita pahami setelah melewati beberapa halaman kehidupan. Karena itu kita bisa berdoa, ya Allah, jadikanlah aku ridho terhadap ketetapan-Mu, sabar menghadapi ujian-Mu, dan tuntunlah aku agar mampu mensyukuri seluruh nikmat-Mu. Sahabat perjalanan hati, jadi attracting bukan mantra agar semua keinginan otomatis menjadi kenyataan. Attracting adalah seni menata batin, dari takut menjadi tawakal, dari kekurangan menjadi syukur, dari mengejar pengakuan menjadi membangun kualitas, dari memaksakan hasil menjadi memperbaiki ikhtiar, dari aku ingin punya apa menjadi aku sedang menjadi siapa. Ketika ruang batin berubah, outer impact kita juga bisa berubah. Cara berbicara berubah, cara bekerja berubah, cara memperlakukan orang juga berubah, cara menangkap peluang berubah, dan insya Allah semakin baik kualitas diri kita, semakin siap pula kita menerima amanah dan rezeki yang Allah titipkan. Mari kita simpan 3 kalimat ini. Apa yang ditakdirkan untukku akan sampai kepadaku. Aku akan terus menanam kebaikan dan berharap kebaikan kepada Allah. Hidupku berada dalam genggaman Allah dan aku percaya ketetapannya tidak pernah sia-sia. Maka jangan hanya sibuk mengejar apa yang ada di luar, sesekali masuklah ke dalam. Rapikan hati, perbaiki niat, perkuat iman, naikkan kompetensi, baguskan attitude, kemudian lakukan ikhtiar terbaik. Setelah itu serahkan hasilnya kepada Allah. Sahabat perjalanan hati, kalau video ini terasa bermanfaat, silahkan like, bagikan kepada keluarga atau sahabat yang mungkin sedang lelah mengejar sesuatu, dan tuliskan di kolom komentar. Terwujud tetap bersyukur, belum terwujud tetap bersujud. Semoga Allah melapangkan dada kita, memudahkan setiap urusan kita, mencukupkan rezeki kita dengan rezeki yang halal, berkah, serta menjadikan hati kita tenang dalam setiap ketetapannya. Ya Allah, lapangkanlah dada kami dan mudahkanlah urusan kami. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.